Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak dengan mata pelajaran bahasa Indonesia ya? Iya Pak. Baik, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Tanpa lesu ya, kurang semangat belajar hari siang ini. Baik, coba diulang lagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Tuan silakan memimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Ada semuanya. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita akan melakukan ice breaking sebentar ya. Tadi nampaknya kalian seperti agak lesu ya, wajar. Cuacanya siang hari, memang gitu sering ngantuk. Yaudah, sekarang perhatikan apa ya. Jika Bapak tepuk tangan 1 kali, kalian tepuk tangan 4 kali. Jika Bapak tepuk tangan 2 kali, maka kalian 3 kali. Jika Bapak tepuk tangan 3 kali, kalian 2 kali. Jika Bapak tepuk tangan 4 kali, kalian sekali saja ya. Baik. Mohon berdiri sebentar. Kita mulai ya. Baik, namanya kalian sudah fokus. Baik, ini bisa duduk kembali di tempatnya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, langsung saja ke materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas fabel. Kompetensi dasar yang kita dapat dari mempelajari fabel ini mengidentifikasi informasi ya tentang fabel yang dibaca dan didengar, mengevaluasi tingkat kemampuan dan pemahaman siswa tentang fabel yang dibaca dan didengar. Baik, dari fabel ada yang pernah dengar atau yang sudah belajar tentang fabel? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya apa sih fabel? Saya Pak. Ya, Igan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan jiwa manusia yang menyatu dengan Tuhan sebagai pelaku cerita. Baik, sudah bagus. Ada yang bisa lagi? Apa itu fabel? Yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Pak. Ya, Dian, silakan. Fabel itu adalah cerita yang tokohnya itu hewan dan tokoh yang perilakunya itu menyerupai manusia yang baik dan jahat. Baik, benar sekali. Ya, benar. Fabel. Menurut definisinya dalam konstruksi bahasa Indonesia, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan jiwa manusia yang menyatu dengan hewan sebagai pelaku ceritanya. Menurut situs Kemdikbud, fabel adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan bentuk diri manusia yang diibaratkan oleh para binatang. Fabel juga adalah cerita hewan yang berperilaku seperti manusia. Lanjut. Nah, sekarang struktur dari fabel. Yang pertama itu orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi dari sebuah cerita fabel ini?
Orientasi ini adalah pembuka atau pengenalan dari sebuah cerita fabel. Biasanya berisi tentang pengenalan tempat, waktu, dan latar cerita dari cerita fabel tersebut. Yang kedua adalah komplikasi. Ada yang sama dengan namanya? Saya Pak. Silakan. Itu kalau nggak salah Ya. jadi suatu puncak dari masalahnya. Kurang tepat ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya tidak ada, Bapak jelaskan ya. Ya, komplikasi adalah masalah. Biasanya masalah ini masalah awal yang terjadi, terdapat beberapa konflik di antara para tokoh dari cerita fabel tersebut. Yang tiga adalah resolusi, penyelesaian masalah. Nah, di resolusi ini adalah puncak masalah atau klimaks dari cerita fabel tersebut beserta penyelesaiannya. Selanjutnya, koda. Koda ini adalah akhir dari sebuah cerita fabel. Biasanya terjadi perubahan oleh para tokoh dari penyelesaian masalah tersebut. Koda juga terdapat amanat yang terdapat pada cerita fabel tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri fabel. Yang pertama itu adalah bersifat fiksi yang tidak nyata. Ya, maksudnya cerita fabel ini itu hanya hayalan semata dan hanya hayalan penulis dan tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Tokoh yang diperankan adalah para binatang. Ya, rata-rata cerita fabel ini diperankan oleh para binatang di dalam tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut. Yang ketiga, cirinya watak para tokoh yang digambarkan dalam teks ada yang baik dan ada yang jahat. Ya, benar sekali. Tokoh dalam cerita fabel ini biasanya ada tokoh antagonis dan juga protagonis, ada juga tokoh pembantu dan juga yang lainnya. Yang keempat, rangkaian peristiwa digambarkan dengan kejadian sebab akibat yang berurutan dari awal sampai akhir. Maksudnya, cerita fabel ini telah disusun secara sistematis dan beraturan, baik dari pertama orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Itu sudah disusun secara sistematis dan beraturan. Yang kelima, cerita memiliki pesan moral. Ya, tentu saja cerita fabel ini terdapat amanat atau pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut. Lanjut, unsur-unsur fabel. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh ini adalah pelaku dari cerita fabel tersebut. Tokoh ini terbagi menjadi tokoh antagonis, tokoh protagonis, tokoh pembantu, dan lain sebagainya. Penokohan. Novel ini adalah watak atau karakter dari para tokoh. Contohnya tokoh antagonis dan juga protagonis. Latar atau setting. Latar atau setting ini adalah tempat atau waktu kejadian serta keadaan suasana yang ada di dalam cerita fabel tersebut. Misalnya saja latar tempatnya latar sungai, di hutan, dan juga waktunya itu misalnya ada waktu siang hari, pagi hari, ataupun malam hari. Tema ini adalah gagasan yang mendasari dari suatu cerita fabel tersebut. Nah, tema ini biasanya dibawakan oleh para tokoh dan akan disimpulkan pada akhir cerita fabel tersebut. Nah, amanat tadi pesan yang disampaikan oleh penulis secara tidak langsung di dalam cerita fabel ini. Nah, ini sekarang ada contoh. Bisa dibaca gajah dan semut. Mari kita tentukan strukturnya. Baik, yang ini gajah dikenal sebagai binatang yang besar. Suatu hari, kawanan gajah besar datang ke hutan untuk mencari makanan. Ini adalah apa? Bagian apa? Orientasi. Ya, benar. Ya, ini adalah pengenalan dari cerita fabel tersebut. Ya, bisa terlihat ini pengenalan dari gajah dikenal sebagai binatang yang besar. Nah, ini juga
Latar waktu suatu hari Tuan Gajah Besar datang ke hutan untuk mencari makan. Baik, lanjut. Kehadiran gajah ini mengganggu kawanan semut yang tinggal di sana. Banyak rumah semut dihancurkan karena diinjak gajah yang mencari makan. Pergi dari sini gajah, ini tempat kami tinggal, kata salah satu semut. Mendengar ucapan itu gajah yang tertawa. Ia tak peduli dan menganggap semut adalah dapat kira yang berbahaya. Dari sini kehadiran ini sampai berbahaya tadi itu termasuk dari struktur apa? Coba. Saya Pak, Ya, komunikasi. ya benar sekali. Ini adalah masalah yang muncul dari para tokoh. Dan mulai dari gajah dan semut. Baik, lanjut. Kawanan semut merasa kesal dan berencana untuk mengusir gajah-gajah itu dari hutan tempat mereka tinggal. Keesokan harinya, semut-semut mencoba bicara pada kawanan gajah dan meminta mereka menolak hutan. Gajah pun menolak untuk meninggalkan hutan dan hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Semut-semut itu pun menyerang kawanan gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke dalam telinga hingga gajah-gajah. Di bagian ini disebut bagian apa dalam cerita Babel? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, saya solusi. Ya, tepat sekali. Nah, ya ini adalah puncak masalah dan juga penyelesaiannya. Lanjut, kawanan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan. Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena memiliki badan yang kecil. Di bagian ini adalah struktur apa? Saya Pak, Ya, koda. ya benar sekali. Ini adalah bagian akhir dari sebuah cerita Babel. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dan materi kita pada hari ini. Sebelum lanjut ke berikutnya adalah penugasan. Tidak ada Pak. Tidak ada, ya, cukup. Ya, baik. Bapak akan memanggil kalian menjadi, ini adalah tugas individu. Nah, ini ada kertas, silakan dikerjakannya. Nanti diperhatikan dikarenakan soal dari kertas tersebut ada di dalam video ini. Bentar ya. Dengarkan baik-baik ya. Pada suatu hari, terdapat seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Semut pun merasa kehausan dan berniat untuk meminum air dari sungai tersebut. Namun, tubuh semut justru tergelincir dan hanyut ke dalam sungai. Semut berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun hewan yang mendengarnya. Semut akhirnya pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki tenaga. Tiba-tiba datang seekor burung merpati. Dia menarik sehelai daun dari pohon untuk dijatuhkan ke sungai tempat semut hampir tenggelam. Baiklah Cleonis, maka kau harus selamat. Dengan sekuat tenaga, semut pun
seorang pemburu berhutan dan mengincar burung merpati untuk menembaknya. Oh tidak, pemburu itu akan menembak burung merpati. Aku harus menghentikannya. Beruntungnya, semut melihat hal tersebut dan berlari sekuat tenaga untuk menggigit kaki sang pemburu. Dengan sambutan, sang pemburu dalam masyarakat tidak mengeluarkan suara tembakan. Hal itu membuat burung merpati mengendarai kendaraannya. Burung merpati pun terbang tinggi untuk menjauh. Begitu pula dengan semut yang langsung berlari sekuat tenaga. Beruntung keduanya selamat dari ancaman bahaya. Terima kasih sudah menolongku semua. Sama-sama. Sudah seharusnya kita saling tolong-menolong antar sesama. Mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun di hutan. Ya, tadi sudah ditonton. Silakan gambar kerja tadi dikerjakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah sampai mana? Ya. Jelas. 3 sampai mana? Sudah nomor 4 ya. Kalau sudah bisa dikumpul ya, tambah prakerjanya. Sudah? Gimana? Ya, sudah. Baik, kalian tadi sudah menonton video apa ya yang berjudul burung merpati dan semut. Nah, baik, sekarang Bapak minta sekarang kalian menceritakan kembali video yang kalian dengar tadi dari cerita Bapak yang berjudul burung merpati dan semut. Baik, sekarang ada yang berani menyampaikan pendapatnya untuk menceritakan kembali dari video Bapak yang ditayangkan tadi. Saya Pak. Silakan, ya lihat di sini saja. Baiklah, saya akan menceritakan kembali cerita fabel yang berjudul Merpati dan Semut. Di cerita tersebut ada seekor semut yang hendak mau minum di sungai, namun semut tersebut tergelincir. Nah, jadi dia itu jatuh ke dalam sungai. Terus datanglah seekor burung merpati yang menyelamatkan semut tersebut. Terus di lain hari ada seorang pemburu yang datang ke hutan yang hendak menembak burung merpati tersebut. Terus dilihat oleh si semut, dan si semut itu mau menyelamatkan burung merpati tersebut dengan menggigit kaki sang pemburu. Lalu pemburu tersebut merasa sangat kesakitan dan akhirnya tembakan dari pemburu itu tidak mengenai burung merpati. Terus akhirnya baik burung merpati maupun semut mereka sama-sama selamat dan akhirnya mereka bersahabat. Nah, itu saja. Terima kasih yang telah berani untuk berpendapat menceritakan kembali video Bapak yang tadi
Jawab tidak ada, Bapak tunjuk ya. Silakan Ika. Yuk. Ya silakan. Suatu hari ada seekor semut yang sedang ingin meminum di air sungai. Tiba-tiba semut tersebut jatuh tergelincir di dalam air tersebut dan ada seekor burung merpati yang membantu semut itu dengan memberikan sehelai daun. Dan akhirnya semut itu tidak menjadi tenggelam dalam sungai tersebut. Nah, pada suatu hari ketika burung merpati sedang mencari makan, ada seorang pemburu ingin memburu burung tersebut. Lalu ada seekor semut yang membantu seorang merpati itu dengan menggigit pemburu itu dengan menggigit kaki jempolnya, sehingga pemburu itu terjatuh dan tidak menembak pada burung itu. Sehingga burung merpati dan semut menjadi bersahabat. Oke, terima kasih. Ya benar, tadi diawali dengan semut yang kehausan dan ingin mencari minum di sungai, tiba-tiba ia tergelincir dan hampir tenggelam. Tentu saja ada seekor burung merpati yang langsung membawakan sehelai daun untuk menyelamatkannya agar tidak tenggelam. Di lain hari ada pemburu yang sedang berburu di hutan. Dia melihat ada seekor burung merpati dan ingin memburunya. Sontak saja ada semut yang melihatnya dan langsung menolong merpati tersebut dengan cara menggigit dari kaki pemburu tersebut. Akhirnya pemburu tersebut meleset dalam menembak burung merpati tersebut dan juga merpati tersebut sadar ada tembakan peluru nyasar dan ia langsung saja sontak pergi meninggalkan hutan tersebut dan akhirnya mereka bertemu menjadi sahabat. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dari materi kita yang dipelajari tadi? Tidak ada, Pak. Sudah paham semua ya? Iya, Pak. Baik, kita ada penguatan materi sebentar ya. Baik, Bapak tadi itu apa? Ada yang masih ingat? Coba ya. Fabel itu cerita yang tokohnya itu hewan dan wataknya itu menyerupai manusia, ada yang baik, yang jahat. Tiga, masih ingat Bapak tadi apa? Sama seperti kita. Fabel itu adalah cerita yang tokohnya diceritakan oleh hewan. Ya. Baik, ke struktur dari cerita Bapak ini. Struktur cerita Bapak tadi itu ada berapa? Ada empat. Ya benar. Yang pertama itu orientasi, yang kedua, komplikasi, yang ketiga, resolusi, yang keempat, koda. baik, Bapak rasa sudah cukup pemuatan materinya, sepertinya sudah ingat semua ya pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Badannya silakan. Marilah teman-teman untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi kita minggu depan adalah cerpen. Silakan dipelajari yang baru cerpen, nanti Bapak akan tanya lagi. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf, pada Allah kami sama-sama mohon ampun. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.